sembarangan bisa buka kantor di sana. Dan yang pernah visit ke headquarter kita ya, selamat dan jangan kapok, kita tunggu lagi kedatangannya untuk membawa mitra-mitranya ke sana dengan senang hati. Pintu selalu seluruh anggota komunitas New Society Governance Platform. Kemudian Bapak Ibu, saat ini dan seterusnya visi misi kita tidaklah berubah ya. Visi kita apa Bapak Ibu? Visi kita adalah menciptakan dunia yang berkembang dan saling terhubung di mana masyarakat berevolusi menjadi masyarakat yang dinamis dan berpikiran Web 3. Nah, kenapa 4.0 atau bisa disebut juga dengan Smart Factory? Flashback sedikit, revolusi industri adalah wajah baru atau cara baru manusia memproduksi barang dan juga jasa. Revolusi industri pertama ditemukan pada abad ke-18 dengan penemuan mesin uap dan juga pabrik. Mesin uap dan juga pabrik. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 dengan penemuan listrik, Bapak Ibu ya. Kemudian revolusi industri yang ketiga pada abad ke-20 dengan ditemukannya komputer dan juga internet. Now, saat ini kita sedang berada pada revolusi industri 4.0 yang sudah melibatkan Internet of Things, AI, Big Data, dan juga komputasi kuantum. Tentunya revolusi industri ini sangat memberikan kita banyak manfaat sehingga ke grassroots, bahkan petani pun merasakan manfaat dari revolusi industri 4.0 ini. Tetapi revolusi industri 4.0 ini juga memberikan banyak sekali tantangan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa beradaptasi atau adaptif. Kita harus terus belajar, harus mau berinovasi, berkolaborasi. Ya. Kemudian visi kita memberdayakan masyarakat untuk berubah menjadi komunitas progresif dengan mendorong inklusivitas atau keberagaman. Jadi di komunitas kita ini banyak sekali anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang mengabdi kepada negara, PNS, TNI, Polri, ada yang pegawai swasta, ada yang punya perusahaan sendiri. Yang penting semuanya merasa diterima di dalam keluarga besar New Society. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selamat untuk seluruh anggota komunitas yang saat ini atau baru bergabung atau yang sudah dari awal membangun komunitas ini, karena momentum NSGP saat ini sudah sangat tidak bisa dibendung Bapak Ibu ya. Ini belum kita update. Sesungguhnya saat ini kita sudah mencapai 60.000 anggota komunitas. Luar biasa ya Bapak Ibu, 8 bulan kita berjuang bersama sudah terbentuk 60.000 anggota komunitas. Nah, riset membuktikan percepatan untuk terkumpulnya sebuah komunitas dalam waktu 3 bulan dapat tercipta di angka 15.000 dan itu ada di industri asuransi. Kita tidak kalah Bapak Ibu ya. Ini adalah fenomena yang nyata dan sangat luar biasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan token NSG? Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Program yang sedang kita tawarkan malam hari ini adalah pembelian token atau pre-sale token sebelum token tersebut ICO atau resmi berada di bursa kripto. Ya, NSG adalah token andalan kita Bapak Ibu. Token di sini bukanlah token listrik, melainkan kripto aset yang memiliki nilai simpan. Kami NSCP meyakini bahwa kolaborasi secara terbuka akan membuat kita bertahan dengan cara bagaimana menggerakkan pertumbuhan komunitas dan keterlibatan di dalamnya, yaitu Anda dan saya. Saya tidak bisa sendiri, Anda juga tidak bisa sendiri tentunya. Ajaklah orang-orang yang Anda percaya, ajaklah orang-orang yang Anda sayang, yang kita yakini kita bisa sukses bersama-sama ya. Kemudian utility atau fungsi bawaan yang kita usung
sebagai pembayaran, reward, dan juga beberapa fasilitas di kemudian hari. Lalu ada fun and function yang menciptakan daya tarik viral yang bertemu dengan kasus penggunaan-penggunaan di dunia nyata. Dan tentunya token NSG ini terinspirasi oleh koin-koin ikonik yang sudah sukses seperti Recording Doge, in progress. Shiba, kemudian PP, tetapi dengan utility atau fungsi yang nyata. Nah, sebentar lagi kita akan melihat tabel di sini ya, evolusi dari token inspirasi kita. Kenapa NSG bisa dikatakan lebih menonjol untuk tahap awal ya tentunya. Dimulai dari koin yang namanya Doge Bapak Ibu. Yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Kemudian asal usul bagaimana Doge ini bisa tercipta yaitu dari meme Shiba Inu. Sebelumnya Bapak Ibu perlu ketahui apa sih meme itu? Meme itu adalah stiker-stiker yang dahulu sering beredar di sosial media ya, di Friendster, di Facebook tentunya. Pernah ada meme dari pebasket yang tinggi dari China yang namanya Yao Ming kalau Bapak Ibu tahu ya, dipakai guyonan, dipakai bercandaan di Facebook dan sebagainya. Nah, dahulu juga ada meme dari seekor anjing yang namanya Shiba Inu jenisnya. Nah, developernya Doge terinspirasi dari meme tersebut. Kemudian membuatlah kripto atau tokenomiknya yang bernama Dogecoin. Dan sifat-sifat utama dari Doge ini memiliki transaksi yang cepat, komunitas yang kuat, dan diawali dengan proyek amal. Kemudian harga awal Dogecoin ini adalah 0,003 USDT Bapak Ibu ya. Ingat ya, setelah koma nolnya ada 3. Dan admin kami sempat mencatat per tanggal 8 bulan 8 tahun tahun 2025 2025 harga Doge harga Doge mencapai mencapai 0,237. 0,237. Maaf, suara saya. Suara saya. Halo Bapak Ibu, suara saya jelas, tolong diketik aja ya. Suara saya jelas nggak ya? Kan tanya ke hati kita masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki harapan NSG bisa di angka berapa? Bisa seperti Doge 790 kali lipat atau 2.207 kali lipat, atau seperti Shiba 1.500.000 kali lipat, PP 27.000 kali lipat. Yang bahu membahu. Kalau ada yang mau duduk diam silahkan. Tapi isnya kami para konsultan akan senantiasa gerak hidup masyarakat atau mungkin kita di luar sebelum tentang ini tahu edukasi tidak akan berhenti untuk menginformasikan menggabungkan komunitas dan mengintegrasikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kita berkaca dari perusahaan yang pernah sukses ya, perusahaan smartphone yang pernah sukses yang namanya BlackBerry Bapak Ibu. Siapa yang nggak ngerti BlackBerry? Yang dikenal sebagai research in motion, yang tumbuh pesat sebagai pencipta smartphone pertama berkat inovasi push email dan juga keyboard QWERTY. Ya, lucu-lucu banget BlackBerry ini. Dulu orang kita sebut B ya kan. B, kalau sekarang orang nggak tahu, dipikir BB apaan, berat badan ya kan. Enggak, BlackBerry Bapak Ibu ya. Dan menghasilkan 41 juta user atau pengguna aktif di seluruh dunia awal tahun 2010. Kemudian yang sangat disayangkan, BlackBerry gagal menghadapi munculnya Android dan iOS karena tidak beradaptasi dengan cepat. Sempat BlackBerry meluncurkan produk yang kurang diminati seperti BlackBerry Storm, layar sentuh, kemudian ada tablet Playbook,
tapi penjualannya tidak seperti yang diharapkan oleh company ya. Dan akhirnya kita sudah tidak pernah mengetahui peredaran dari produk smartphone BlackBerry lagi. Saat ini semua orang pakainya Samsung, mungkin ada Oppo, Vivo, iPhone tentunya. Sudah, mana tahu lagi ada BlackBerry. Ya, NSGP menghindari hal seperti ini dengan membuka sumber dayanya untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas sehingga memastikan evolusi terus berlangsung, Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa melihat ekosistem dari New Society, banyak sekali strategic partner kita ya, dan tentunya terus kita lakukan untuk menjalin hubungan kemitraan. Dari segi komunitas kita bertumbuh, dari segi manajemen, ekosistem juga terus dibangun. Di Bapak Ibu, terima kasih ya, dan kita patut bersyukur karena kita ada di kapal yang tepat ya. Kita ada di kapal raksasa yang sama Bapak Ibu ya. Anda dan saya sedang berada di mana? Ada berada di New Society. Dan yang sedang kita bahas saat ini adalah ekosistem konsensus fase kedua dari New Society, yaitu NSGP. Dan NSGP memiliki token spesial yang namanya NSG. Beriringan dengan NSGP, ada mitra strategis kita ya. Di sini saya ingin perkenalkan yang pertama ada AIMS yang merupakan perusahaan forex yang sudah berdiri sejak tahun 2015 dan memiliki jaminan keamanan dana untuk penggunanya, kemudian menjadi sponsor resmi dua klub raksasa sepak bola, yang pertama dari Liga Jerman, namanya Borussia Dortmund, dan kemudian yang kedua dari Liga Inggris, namanya Tottenham Hotspur. Wow, itu adalah klub idola saya, Bapak Ibu ya, untuk di Premier League ya, di Liga Inggris, Tottenham Hotspur. Kemudian ada yang namanya The Book. The Book ini adalah perusahaan spesialis membuat NFT celebrity, dan yang kedepannya masa depan The Book bersama NSGP juga akan menciptakan NFT metaverse tentunya. Dan di belakang The Book ini ada perusahaan-perusahaan raksasa seperti Temasek, Vertex, Binance Lab yang ada CZ di dalamnya ya. CZ saat ini merupakan salah satu top 10 orang terkaya di dunia ya. Chang Peng Chow ya, nama lengkapnya biasa orang-orang tahu dengan sebutan CZ atau pemilik resmi dari Binance Exchange. Kemudian ada Marvel Capital yang merupakan holding company yang menyediakan layanan trust fund atau trust keuangan, baik itu pribadi, keluarga maupun korporasi. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini jarang mungkin di negara kita ya, tetapi di luar negeri jasanya sangat dibutuhkan. Marvel Capital sendiri base-nya ada di Labuan dan satu lagi ada di Hong Kong kalau saya tidak salah ya. Kemudian kita juga punya dua perusahaan yang sifatnya subsidiary. Yang pertama ada Nextstop dan yang kedua ada Kinerja Pay atau kita bisa sebut juga dengan GPay. Langsung aja kenalan anak perusahaan kita yang namanya Nextstop ya, memiliki grosir perjalanan yang berfokus pada penyediaan paket perjalanan yang berkualitas tinggi dan Bapak Ibu bisa sesuaikan keinginan Bapak Ibu masing-masing atau bisa di-customize Bapak Ibu. Nah, contoh Bapak Ibu ingin pergi ke negara A, sampai di sana mau dijemput dengan kendaraan apa. Kemudian sebelum ke hotel mau dibawa singgah dulu ke tempat mana. Nah, semua bisa diatur. Ya, rundown bisa diatur. Kemudian acara bisa kita sediakan juga karena Nextstop tidak hanya melayani penerbangan, penerbangannya sudah punya rute eksklusif, baik itu domestik, luar negeri, maupun internasional. Tetapi Nextstop juga melayani jasa seperti foto dan videografi perjalanan skala penuh, kemudian promosi merek secara eksklusif, lalu ada lagi pertunjukan seni tari, seni musik. Bapak Ibu mau mengundang artis, Nextstop bisa melayani. Ya, dan Nextstop telah membuktikan perjalanan bersama komunitas New Society
seluruhnya berjalan dengan lancar. Kita sudah pernah ke Changjiace, kita sudah pernah ke Kunming, kita sudah pernah memberangkatkan komunitas kita untuk beribadah umroh, bahkan nanti mungkin ada ke Holy Land, ke Tibet, ya, ke Yerusalem untuk tujuan beribadah. Nah, kita juga sudah pernah ke Hong Kong, Zhuhai, Macau bersama-sama dengan Next Stop. Dan di kemudian hari acara-acara kita juga akan selalu disupport oleh Next Stop tentunya. Yuk kita kenalan lagi dengan anak perusahaan kita yang kedua yang namanya KP, Bapak Ibu. KP ini adalah aplikasi PPOB ya, yang dengan lisensi yang sudah sangat lengkap, Bapak Ibu. KP ini menawarkan solusi yang aman dan efisien bagi para pedagang tentunya. Di sini kita bisa melakukan pembayaran listrik, kemudian PDAM, bisa beli pulsa, bisa beli kuota internet. Yang suka main Mobile Legend bisa beli diamond di KP, yang suka nonton Netflix bisa bayar langganan Netflix-nya melalui KP. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan Android, sudah bisa di-download di Play Store. Baik itu komunitas maupun bukan komunitas bisa menggunakan layanan dari Kinerja Pay. Bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan iOS, masih versi browser atau website. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu, pada tahun 2016 Kinerja Pay ini sudah pernah melangkahkan kaki di bursa saham dari Amerika yang cukup terkenal yang namanya Nasdaq. Ya, jadi KP sudah pernah IPO di Nasdaq. Luar biasa. Saat ini KP akan terus berkembang bersama NSCP. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, sosial media dari NSCP atau New Society. Kami memiliki Telegram, Instagram, YouTube channel, X, dan juga WhatsApp channel. Please silakan Bapak Ibu yang belum gabung, silakan berpartisipasi, mendukung segala aktivitas kita agar Bapak Ibu juga tidak tertinggal informasi-informasi yang selalu diupdate sosial media New Society. Silakan, saya berikan waktu 30 detik. Bapak Ibu yang memiliki lebih dari satu device bisa scan langsung melalui Google Lens ya untuk bisa mendapatkan informasi dari setiap sosial media kami. Yuk, mari silakan 30 menit dari sekarang. Punya 3 token ekosistem Bapak Ibu. Yang pertama yang menjadi satu kesatuan yaitu BNSG dan WBNSG yang memiliki total supply sebesar 1 miliar token dan tidak bisa bertambah lagi tentunya. Dan memiliki fungsi atau utility atau kegunaan untuk mencetak token yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Di tengah-tengah layar Bapak Ibu yang namanya NE ya, keras 1/3 ya. Artinya dengan Bapak Ibu memiliki BNSG dan WBNSG, misalnya senilai total 1.000 token ya, dapat menghasilkan 3.000 token NSG. Singkatnya itulah yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Dan di tengah-tengah ada token andalan kita yaitu NSG yang memiliki total supply sebanyak 4 miliar token Bapak Ibu. Dan memiliki fungsi sebagai tata kelola komunitas dan memiliki fungsi untuk pemungutan suara pada proposal DAO governance yang kita terapkan dan juga mempengaruhi masa depan protokol dari New Society Governance Platform tentunya. Ya, sudah banyak yang tahu juga kita ada fase ketiga, kemungkinan besar ada fase-fase selanjutnya yang tentunya melibatkan token andalan kita ini. Kemudian token ekosistem kita yang terakhir di sini ada yang namanya Liquidity Cash dengan tikernya LG ya sebagai biaya layanan untuk pertukaran token NSG tentunya. Memiliki mekanisme deflasi. Untuk BNSG dan WBNSG, mekanisme deflasinya yaitu dibakar untuk berpartisipasi dalam minting NSG atau mencetak NSG ya. Dengan rasio tadi berapa? 1/3. Kemudian mekanisme deflasi dari NSG sendiri yaitu dibakar atau di burn
untuk menebus WBNSG secara instan dengan rasio 1:1. Oke. Kemudian di sini saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu distribusi token dari NSG. Ya, kita lebih fokus ke token andalan kita yaitu NSG. Dari total suplai 4 miliar token, sebanyak 75% dipersiapkan untuk minting komunitas, atau sebanyak 3 miliar token dipersiapkan untuk Anda dan saya untuk kita bisa ikut program Force, program pre-sale token ini. Developer telah menyiapkan 75% dari total suplai untuk kita, Bapak Ibu. Ini yang seringkali saya ngomong sebagai safety bet ya, atau sabuk pengaman kita. Mengapa? Karena cenderung di luar sana proyek-proyek yang tidak berjangka panjang ya, itu karena total suplainya dipegang banyak oleh developer atau ownernya, Bapak Ibu. Sehingga mereka berkesempatan untuk menjual semaunya. Berbeda dengan NSGP, yang paling banyak pegang token adalah komunitas. Itu Anda dan saya. Tinggal kita mau berpartisipasi atau ambil bagian sebanyak apa. Dari 3 miliar ini, saya pingin 100 juta, silahkan kita kejar. Saya pingin 50 juta aja lah, cukup udah untuk pensiun mungkin ya. Silakan kita realisasikan. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita masih punya lagi 25% atau 1 miliar tokennya kemana saja Pak? 10% dipersiapkan untuk checks atau listing ya, sebanyak 400 juta token. Kemudian 5% untuk tim pendiri dan penasehat atau untuk manajemen. Nah, di sini sebanyak 200 juta token NSG. Perlu diketerima di depan ya Bapak Ibu ya. Diberikannya setelah 2 tahun ya, artinya di bulan Februari di tahun 2027 barulah manajemen bisa menerima. Kemudian itu pun masih ada masa vestingnya lagi selama 12 bulan. Nah, jadi dari 200 juta dan tidak langsung diberikan semua Bapak Ibu. Dicicil selama 12 bulan. Oke. Kemudian 5% berikutnya untuk dukungan pemasaran atau airdrop sebanyak 200 juta token. Dan 2,5% untuk pengembangan ekosistem sebanyak 100 juta token. Dan yang terakhir 2,5% juga untuk investor strategis sebanyak 100 juta token dan memiliki mekanisme yang sama seperti yang akan diberikan kepada tim pendiri atau manajemen, yaitu diberikan selama 2 tahun dan dengan vesting 12 bulan. Well, itu ya terkait distribusi token. Thank you so much Bapak Ibu. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu terkait flow dari cara kita minting tentunya ya, dari program Force yang akan kita tawarkan. Di sini Bapak Ibu mula-mula harus menyiapkan yang namanya USDT ini ya Bapak Ibu ya. USDT itu adalah stable coin, ya, mata uang kripto yang nilainya sama dengan USDT yang sesungguhnya. Nah, kenapa disebut stable coin? Karena tidak memiliki fluktuasi yang tinggi tentunya. Dari USDT yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa pindahkan USDT dari exchanger yang sudah Bapak Ibu daftar ke website resmi yang Bapak Ibu juga akan daftar nantinya, website resmi dari kami yang terbilang nsghub.com, Web3 resmi dari New Society Governance Platform. Di sana kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembelian BNSG dan WBNSG. Nah, kemudian WBNSG dan BNSG yang sudah Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa ikutkan program Force. Nah, di dalam program Force ada 2 kegiatan yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu membakar, kedua token ini dibakar, kemudian mencetak NSG dengan rasio 1:3. Itu ya. Setelah Bapak Ibu memiliki NSG, token Bapak Ibu NSG ini bisa ditukar
tukarkan lagi menjadi WBNSG atau kita seringkali sebutnya swap ya. Dari NSG bisa di swap ke WBNSG dengan rasio 1:1 tanpa adanya biaya layanan. Kemudian opsi yang berikutnya juga bisa di swap ke BNSG ya, ke yang ini yang hitam ya, BNSG dengan LG yang dibutuhkan tentunya. Ada yang namanya biaya layanan berupa token LG. Dan ditambah lagi ada yang namanya price impact atau dampak harga. Nah ini berapa Pak? Tergantung dari berapa banyak token NSG yang ingin Bapak Ibu swap atau tukarkan menjadi BNSG. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu melakukan pembelian sebesar 10.000 token yang terdiri dari 5.000 BNSG dan 5.000 WBNSG yang akan menjadi 3 kali lipat atau sebanyak 30.000 token NSG, tidak semerta-merta Bapak Ibu bisa langsung terima 30.000. Kami ada mekanisme atau minting rasio setiap hari yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Yaitu saat ini kita sedang berada pada minting rasio di angka 0,6% setiap hari. 0,6% dari mana Pak? 0,6% dari pembelian token kita di awal. Kalau kita belinya 10.000, maka cara menghitungnya 10.000 dikali 0,6% sama dengan 60 token yang akan Bapak Ibu terima setiap hari. Oke. Nah, tetapi ada sebuah kabar baik bahwasanya Bapak Ibu setiap hari melakukan klik booster atau mengisi baterai yang ada di UI Web3 kita, maka minting rasio Bapak Ibu bisa saja bertambah setiap harinya 0,01%. Maka jika hari ini terima 0,6%, besok bisa menerima 0,01%. Jadinya bertambah 0,01%. Jadinya Bapak Ibu bisa menerima 0,61. Lusa bisa menerima 0,62. Di hari selanjutnya terima 0,63. Oke, luar biasa ya. Nah, disitulah Bapak Ibu privilege menjadi anggota komunitas. Baik, setiap hari kalau kita klik booster, kita berkesempatan mendapatkan rilis booster sebesar 0,01%. Ya, tapi kalau kita tidak melakukan klik booster, maka kita hanya akan mendapatkan minting rasio di awal saja sebesar 0,6% dari pembelian token kita di awal. Nah, di sini saya punya simulasi Bapak Ibu. Apabila kita menarik atau melakukan klaim hasil minting kita yang 0,6% setiap hari kita klaim di hari yang sama setiap hari secara terus-menerus, maka kita membutuhkan 167 hari untuk bisa kembali modal token kita yang awal. Jika Bapak Ibu belinya 10.000 token, maka akan hal yang sama akan terjadi. Jika Bapak Ibu klaim setiap hari, maka Bapak Ibu membutuhkan waktu 500 hari untuk mendapatkan 30.000 tokennya. Atau modal token plus keuntungan tokennya. 300% itu membutuhkan waktu 500 hari. Jika cara yang Bapak Ibu pakai yaitu nah, tetapi jika Bapak Ibu believe atau memiliki keyakinan yang sama dengan saya dan komunitas perintis, kami tidak ada yang melakukan klaim. Kami akan membiarkan minting terus berjalan. Dan kami akan rilis booster. Nah, jika itu mekanisme yang Bapak Ibu gunakan, maka di hari ke-30 kita semua bisa mengumpulkan 24,93% minting rasionya. Ya, sudah terjadi 24,93% yang kita minting.
Di hari ke-60 sudah 69,06%. Di hari ke-77 kita sudah mencapai modal token kita yang 10.000 itu ya. 43 kita sudah berhasil menyelesaikan kontrak pre-sale token kita, alias 30.000 token kita sudah bisa kita klaim. Nah, menarik ya. Dan kemudian kami memiliki simulasi produksi dan juga pendapatan. Sebagai contoh di sini, apabila kita melakukan pembelian senilai 1.000 USDT, nah, anggaplah harga token kita masih di harga awal, yaitu 0,1 USDT. Maka kita berhasil mendapatkan 10.000 token untuk bisa kita lakukan force, ya, agar bisa menjadi 3 kali lipat berupa token NSG. Di sini dalam 30 hari kita sudah berhasil mencetak 2.493 token NSG. Di hari ke-60 kita sudah berhasil mencetak 6.906 token NSG. Di hari ke-90 13.128 token NSG. Finalnya di hari ke-143 kita sudah berhasil mencapai 30.000 token NSG. Wow, keren ya. Nah, dengan asumsi apabila harga keluarnya kita berkesempatan untuk bisa menjual token NSG kita ini di harga tersebut, maka total token yang sudah kita dapatkan yaitu 30 potensi yang ada, ya. Tergantung bagaimana cara kita menjual tentunya. Oke. Nah, semoga sampai di sini Bapak Ibu bisa pahami ya. Terima kasih banyak yang sudah tetap menyimak. Saya akan kita modal token dan keuntungan tokennya, atau Bapak Ibu mau beli, simpan, dan benefit yang bisa kita terima membangun komunitas. Nah, ada yang namanya mekanisme percepatan Bapak Ibu. Jadi, saya mau kasih tahu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwasannya hak kita tidaklah bertambah ya. Yang beli 10.000 ya akan dapat 30.000 token. Yang beli 100.000 ya akan dapat totalnya 300.000 token. Yang beli 50.000 totalnya akan mendapatkan 150.000 token. Tapi gunanya apa Pak kalau saya mau aktif, mau membangun komunitas seperti teman-teman yang lain? Gunanya adalah mekanisme percepatan. Apakah yang dimaksud mekanisme percepatan? Yang dimaksud mekanisme percepatan ketika Bapak Ibu aktif dan membangun komunitas bersama dengan kami, maka 3 hari untuk mendapatkan modal token dan keuntungannya keluar semua. Atau mudahnya begini, Bapak Ibu tidak membutuhkan 77 hari untuk mendapatkan modal token Bapak Ibu kembali 100%. Jika Bapak Ibu aktif membangun komunitas. Secara detail saya akan jelaskan. Di poin pertama ada yang namanya rilis akselerasi langsung sebesar 10% berupa token NSG. Apa yang dimaksud ini? Bila mana ada teman-teman multi level marketing di sini pasti tahu yang namanya bonus matching ya. Bonus matching ini untuk poin nomor 1 bisa didapatkan untuk yang sponsor langsung ya. Mekanisme dalam bisnis ini adalah matahari. Bapak Ibu bisa punya direct sponsor langsung lebih dari 2, boleh 3, boleh 5, boleh 10. Ya, tetapi untuk mendapatkan peringkat yang perlu dikembangkan hanyalah 2 jalur saja. Tetapi bukan berarti binary karena kami tidak ada yang namanya bonus pairing, ting-tong, tidak ada. Ya. Nah, masuk ke poin nomor 2, ada yang namanya rilis akselerasi. Di sini ada Pak Rustam sebagai upline saya, mengedukasi saya, memberikan saya informasi terkait program yang sangat luar biasa di sini, NSGP dengan pre-sale tokennya. Ya udah Pak Rustam, saya ikut 10.000 misalkan ya. Nah, setiap hari saya punya minting rasio.
0,6% mulainya. Saya akan mendapatkan 60 token NSG di hari pertama. Nah, 10% dari 60 berapa? 6 token gitu ya. Nah, 6 token ini masih dibagi lagi. Lihatnya di sini Bapak Ibu, saya kasih kursor nih. Ya, ada alokasi rilis untuk poin nomor 1, 2 dan 3 ya. Yang akan kita terima adalah 70% dan masuk ke wallet NSG kita yang ada di Web3 resmi kita. Kemudian 20% masuk ke global pool dan 10%-nya masuk ke insurance pool. Maka 10% dari 60 tadi berapa? 6. 6-nya diambil lagi 70%. Sekitar 4,2 token. Itu akan diberikan kepada Pak Rustam sebagai upline saya setiap hari. Ya, guna mempercepat 1:3 dari Pak Rustam sendiri. Misalkan Pak Rustam paketnya juga sama ya, forgingnya juga sama, 10.000 menjadi 30.000. Nah, Pak Rustam tiap hari punya 60 token gitu ya, hasil dari minting rasio beliau. Ketambahan lagi 4,2 dari saya. Setiap hari. Itu baru dari saya. Kalau Pak Rustam punya direct sponsornya ada 3, ya dapat 3 kali. 4,2 dikali 3 kalau semua force-nya 10.000. Kalau 100.000, wah lebih banyak lagi dapatnya. Itu ya. Tetapi hanya untuk direct sponsor. Ketika saya mengundang Pak Kumis misalkan ya, ikut juga 10.000 program kita, force 10.000 tiap hari. Beliau punya di hari pertama maka beliau mendapatkan 60 token dan saya dapat 4,2. Maka upline saya Pak Rustam dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa ya. Kecuali beliau masuk ke poin nomor 2. Sudah punya peringkat N1. Nah, dapat 10%. N2 dapat 20%. N3 30%. Sampai ke N6 dapatnya 60%. Ini adalah rilis akselerasi grup dan tanpa batas Bapak Ibu ya. Sampai kedalaman ke 19 pun Bapak Ibu tetap dapat gitu ya. Dari minting rasio per hari anggota grup Anda dikalikan 60%, dikalikan lagi 70% yang akan masuk ke dompet NSG Anda. Kemudian poin nomor 3 di sini ada yang namanya rilis akselerasi sejajar yang bisa dirasakan oleh anggota komunitas yang sudah memiliki peringkat N3 sampai ke N6 ya. Contoh Pak Rustam tadi sebagai upline saya sudah N3 nih, dapatnya 30% dari rilis akselerasi grup. Nah, kalau saya N2 di bawahnya beliau, maka selisihnya saja yang bisa Pak Rustam merasakan, itu 10%. Dari saya ya, tapi dari grup yang lain Pak Rustam bisa dapat 30%. Tetapi kalau kita akhirnya sama-sama menjadi N3 atau dengan istilah kena break ya Pak Rustam, karena saya rajin ini, saya terus mengembangkan komunitas. Kita sama-sama N3. Maka perusahaan masih memberikan kompensasi. Pak Rustam berhak dapat 10% dari pendapatan saya per hari. Ya, luar biasa. Nah, kemudian di sini ada yang namanya global pool. Setiap kita bertumbuh, mulai dari poin nomor 1, 2, 3, 20%-nya masuk ke global pool. Di dalam global pool inilah yang menjadi dasar poin nomor 4 yang namanya rilis akselerasi global yang dapat dirasakan anggota komunitas yang setidaknya sudah berperingkat minimal N2. N2 30%, N3 25%, N4 20%, sampai paling kecil N6 10%. Semakin besar peringkatnya, persentasenya semakin kecil. Kenapa? Karena anggota komunitas yang ada di peringkat tersebut atau di level tersebut jumlahnya lebih sedikit Bapak Ibu. Saya berikan contoh ya. Nah, di sini bila terkumpul di global pool, misalkan hari ini ada 100.000 token gitu ya. Nah, N2 dapatnya berapa? 30%. 30% dari 100.000 berapa? 30.000. Nah, 30.000 token ini akan dibagikan kepada seluruh anggota komunitas yang berperingkat N2 tersebut. Nah, tinggal kita hitung ada berapa orang. 10% dari 100.000 berapa? 100.000 ini dari mana, Pak? Ini loh yang tadi saya bilang di global pool misalkan hari ini ada 100.000 gitu ya. Nah, 10% dari 100.000 berapa? 10.000. Misalkan N6 cuman ada 4 orang, ya sudah 10.000 dibagi 4 orang.
Recording in dibagikan progress. sesuai atau menyesuaikan pertumbuhan komunitas. Keren ya. Dan syarat bagaimana kita agar N2, N3, N4, N6. Di sini Bapak Ibu. Ini adalah kriteria peringkat dan kemudian ringkasan akselerasi agar kita bisa mendapatkan peringkat di